Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cuma lagi dengan aku Inem di Singapura. Hari ini Singapura mendung ya, enak banget cuacanya, nggak panas. Oke. Oke, jadi teman-teman, Inem di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa aku akan bercerita sedikit ya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke, memang menjadi TKI atau TKW itu adalah kayak pekerjaan yang paling menjanjikan ya untuk seorang warga di kampung gitu ya. Karena selain juga gajinya cukup lumayan gitu, yang bisa untuk menghidupi atau memperbaiki perekonomian di rumah atau di Indonesia atau di kampung gitu. Jadi menjadi TKI itu adalah kayak sudah hal yang biasa gitu ya. Yang aku akan ceritakan ini adalah kisah tapi nyata ya, nyata banget nih. Mbak ST, warga Cilacap itu berumur 38 tahun adalah mantan TKI dari Jepang. Dan di sini karena kehidupannya yang glamor, yang hedon, kayak sosialita mungkin ya gitu. Akhirnya banyak orang tergiur dan banyak orang tuh berdatangan ke rumah dia untuk meminta tolong gitu. Meminta tolong agar bisa ya dijembatani untuk bisa pergi ke Jepang. Dan di momen ini Mbak ST ini 38 tahun ini memanfaatkan situasi ini gitu loh. Dia mengaku hanya dengan kehidupan yang glamor banyak orang berdatangan sendiri kepada saya. Dia mengakunya begitu ke Polres Cilacap gitu ya. Jadi sebanyak kurang lebih 25 orang warga termasuk warga Cilacap, Banyumas dan juga Kebumen itu kena tipu oleh Mbak ST ini gitu. Jadi mereka per orang itu kena tipu kurang lebih 120 juta gitu ya. Mbak ST ini menjanjikan bisa memberangkatkan TKW atau TKI ke Jepang dengan membayar uang berkas-berkas surat-surat ini surat itu per orang 120 juta. Dan mereka itu juga sih memberikan juga gitu. Karena ya gimana ya, nanti kan kalau sudah ke Jepang kita bisa balik modal lagi gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Jadi Mbak ST ini berjanji bisa memberangkatkan orang ke Jepang dan di sana Mbak ST ini bilang kepada korban bahwa per bulan itu gajinya kurang lebih 30 juta. Jadi banyak orang juga tergiur gitu kan. 30 juta mungkin kalau 120 berapa bulan itu? 4 bulan sudah lunas gitu. Nah, jadi di sini Mbak ST ini ya berdalih sebagai saya tuh bisa memberangkatkan kalian loh ke Jepang. Lihat aja, aku kan mantan TKI Jepang gitu dan saya punya kenalan, maksudnya punya agensi di sana, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia gitu, termasuk kayak gitu. Akhirnya si para korban ini tergiurlah dengan dalih dengan tipu daya Mbak ST ini. Akhirnya ya mereka menyerahkan 120 juta dan ternyata Mbak ST ini adalah cuma omong kosong belaka. Dia bermodalkan dengan gaya hidup yang hedon, akhirnya Mbak ST ini bisa menggait kurang lebih 25 orang ini yang tercatat di Polres Cilacap ya. Tapi Polres Cilacap masih menelusuri lagi kasus ini dan diperkirakan masih banyak lagi korbannya gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana itu selalu berhati-hati untuk mengeluarkan uang ya. Telusuri benar-benar si calo, si tekong, istilahnya tekong atau calo tersebut itu kalian harus berhati-hati benar, memilih-milih beneran ya. Bukan hanya calo ya, PT juga kalau kalian masuk PT itu harus ditelusuri benar-benar, ini benar PT benar-benar apa enggak sih gitu ya. Gimana sih cara mengetahui
ini PT bener apa enggak, kalian datang aja ke Depnaker terdekat gitu ya. Kalian cek aja di situ, kalian bisa melihatnya PT ini tuh bener apa enggak, resmi apa enggak, kayak gitu ya. Terus kembali ke cerita, Mbak ST ini tuh pernah membawa membawa para korban ke 25 korban ini tuh ke PT di Jakarta. Itu ternyata mereka dibawa ke PT itu tersebut cuma 6 hari aja gitu. Katanya numpang proses gini. Setelah itu pulanglah mereka dan akhirnya mereka ditelantarkan bertahun-tahun. Beberapa bulan, hampir setahun itu. Akhirnya mereka tidak terima gitu ya. Akhirnya para korban ini melaporkan Mbak ST ini ke Polres Cilacap gitu ya. Jadi buat teman-teman, aku himbau sekali lagi untuk selalu waspada, berhati-hati terhadap calo atau oknum-oknum yang seperti itu ya teman-teman. Karena namanya zaman sekarang ya, kita mencari duit itu susah banget. Dan memang sih duit itu tidak dipungkiri bahwa kita tuh butuh duit. Jadinya segala macam cara para oknum itu tuh mencari duit gitu loh. Dan kita sebagai pencari kerja atau ya pencari kerja itu harus berhati-hati kalau mengeluarkan duit ini tuh bener-bener apa enggak sih gitu ya. Kalau kalian enggak enggak yakin dengan misalnya dengan calo ini gitu ya, mendingan kalian masuk PT aja deh ya, PT yang resmi gitu ya, aku sarankan di sini gitu ya. Dan semoga informasi atau sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman dan selalu berhati-hati terhadap oknum-oknum yang seperti itu gitu. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan tolong like, comment, dan subscribe channel Inem di Singapura. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.